Di pedalaman Papua, ada sebuah tradisi yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal, mereka akan memotong jarinya. Apa makna di balik ritual mengerikan ini? Simak kisah lengkapnya di Iki Palek. Berbicara mengenai Iki Palek, suku yang masih melakukan tradisi ini salah satunya yaitu suku Dani. Suku Dani sendiri merupakan suku yang mendiami lembah Baliem di ketinggian sekitar 1600 mdpl dan terletak pada zona stratigrafi gugusan pegunungan tengah Irian Jaya sebagai hasil dari fenomena proses geologi. Suku Dani sendiri memiliki tradisi yang menarik untuk diulas dan dikupas, dan tradisi ini dinamai dengan Iki Palek. Iki Palek secara harfiah yaitu tradisi potong jari yang dianggap sebagai simbol duka saat kehilangan anggota keluarga atau kehilangan orang-orang yang disayang. Iki Palek ini berlaku pada dua jenis persoalan menurut masyarakat suku Dani. Yang pertama yaitu tentang kematian, dan yang kedua ini tentang buang sial. Untuk menggambarkan perasaannya atas rasa kehilangan dan duka akibat ditinggal orang-orang terkasih, suku Dani melambangkan rasa sedihnya bukan hanya dengan menitikkan air mata, melainkan juga dengan memotong jari-jari mereka. Hal tersebut wajib dilakukan jika terdapat anggota keluarga atau kerabat dekat seperti ayah, ibu, adik, dan kakak yang meninggal. Suku Dani mengartikan tradisi memotong jari tersebut sebagai sebuah simbol dari pedihnya hati ketika ditinggal seseorang yang dikasihi. Namun, tak jarang pula tradisi tersebut dianggap sebagai pencegah dari adanya malapetaka yang merenggut nyawa anggota keluarga yang meninggal. Mengartikan sebuah kematian adalah bagaikan separuh hidup mereka yang direnggut secara paksa, yang mana tentunya berdampak pada duka mendalam atas kehilangan tersebut. Suku Dani mengungkapkan perasaannya itu dalam perbuatan memotong jari mereka. Orang-orang suku Dani menjalankan tradisi tersebut secara sadar hingga membuat hal tersebut sebagai simbol atas duka cita sekaligus penghargaan terhadap orang-orang tercinta dalam keluarga yang telah meninggal. Selain itu, hal ini dinilai simbol kerukunan, persatuan, dan kekuatan dalam sebuah keluarga. Alasan mengapa jari dipilih sebagai simbol duka cita oleh suku Dani yaitu karena mereka menyebutkan walau jari di tangan manusia hanya terdapat ibu jari selaku representasi keluarga, tetapi ukuran, bentuk, dan panjang setiap jari yang tidak sama merupakan sebuah satu kesatuan yang saling memenuhi sebagai kesepadaan dalam hidup. Maka kalau satu bagian pergi, lenyaplah unsur kekuatan dan kebersamaan tersebut. Oleh karena itu, suku Dani sangat berpegang teguh terhadap kaidah yang mereka punya, yakni satu keluarga, satu suku, dan satu asal. Perihnya luka dan tetesan darah yang tertinggal menjadi lambang suasana duka cita seseorang yang ditinggal oleh anggota keluarganya. Nah, barulah ketika luka-luka potongan pada jari-jari tersebut sembuh dan tak terasa sakit lagi, maka masa berduka pun dianggap telah berakhir dan sisa jari yang terpotong akan didiamkan hingga kering lalu dibakar. Yaga. Yaga adalah kapak batu yang digunakan untuk memotong jari. Nah, bagi orang di daerah Pegunungan Tengah, tidak hanya orang Dani, ketika ada keluarga yang meninggal, untuk mengungkapkan rasa bela sungkawanya itu, mereka memotong jari mereka. Pada tahun 2010 ketika saya penelitian di Intan Jaya, masih ada beberapa orang memotong jarinya di sini. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana cara memotong itu? Lalu mereka mengatakan, ketika mereka sedang berduka cita dalam keadaan menangis, lalu akan datang seorang keluarga, itu akan memukulnya di siku.
Kita tahu kalau siku kita kena sesuatu benda pasti kram kan. Nah ketika dipukul dengan batu dan kayu, ketika siku itu sudah kram, lalu mereka akan potong. Jadi mengurangi rasa sakit dan darah yang keluar. Tradisi Niki Palek dianggap bertujuan agar roh tetap berada di dalam honai atau rumah adat suku Dani hingga luka pada jari yang dipotong ini sembuh. Nah, biasanya bagian yang akan dipotong adalah 2 ruas jari. Nah, prosesi pemotongan jari ini dilakukan menggunakan parang atau kapak atau benda tajam lainnya dan beralaskan batu atau kayu. Bahkan setelah memotong jari atau tangan mereka langsung menutup luka itu dengan tanah yang lembek dan dibungkus menggunakan daun-daun, lalu diikatkan menggunakan kain bekas yang mereka miliki. Selain tradisi Iki Palek, masyarakat suku Dani kerap melakukan perilaku tidak biasa seperti melempar tubuhnya ke Kali Wamena sebagai rasa sesal mereka atas kepergian abadi anggota keluarga, sebab keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan di dunia ini. Nah, perbuatan tersebut mengandung makna bahwa tubuh yang dilempar ke kali akan pergi bersama dengan kematian yang terjadi karena mereka tak bisa hidup tanpanya. Oleh sebab itu, ketidakmampuan untuk melepaskan kematian orang-orang terkasih, mereka bersedia untuk menjalani tradisi Iki Palek dengan penuh penjiwaan terhadap nilai adat yang dipercayai. Biasanya seorang suku Dani yang sudah menuntaskan kewajibannya menjalani tradisi Niki Palek akan menyandang rasa bangga dan lebih diterima di lingkungan sekitarnya, sebab telah melunasi keharusan adat istiadat yang dimiliki sebagai simbol pilu atas kepergian yang terkasih. Lain halnya dengan seseorang Dani yang menolak dan tidak mau mengorbankan jari-jarinya untuk dipotong. Mereka secara tidak langsung akan dihakimi oleh sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Nah, keberadaan mereka tidak akan diterima dan lambat laun akan dikucilkan oleh sesama sebab dinilai akan membawa banyak musibah dan bencana bagi warga suku Dani yang lainnya. Kini budaya potong jari yang menjadi kebudayaan suku Dani di Wamena sudah ditinggalkan dalam beberapa dekade belakangan ini, sebab jarang ditemui masyarakat suku Dani yang masih melakukan adat istiadat kebudayaan ini. Nah, hal ini disebabkan oleh pengaruh agama yang telah masuk hingga ke pelosok daerah di Papua. Namun, di sebagian tempat, kebudayaan masih dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan Papua. Nah, sekarang sudah tahu kan Iki Palek itu seperti apa? Seram atau biasa aja? Dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang kebudayaan potong jari di Papua. Dan yang terpenting, like dan komen. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Nah, saya Hendro Art, thank you dan goodbye.